Di sini kami sebagai kelompok 1 akan memaparkan sedikit materi mengenai komunikasi dan beberapa contoh ilustrasi komunikasi yang terjadi di perusahaan. Nah, apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan ataupun verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh, menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Penting apakah komunikasi dalam sebuah bisnis? Komunikasi bisnis merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi. Hal itu digunakan untuk memberikan instruksi kerja, memimpin dan menghadiri rapat, wawancara calon karyawan, presentasi bisnis, hingga menyusun laporan bisnis. Tidak hanya komunikasi lisan, bentuk komunikasi tertulis juga sangat diperlukan. Oleh sebab itu, dengan meningkatkan efektivitas komunikasi bisnis secara tepat, maka akan didapatkan beberapa keuntungan, diantaranya membawa dampak positif pada keberhasilan usaha bisnis, serta mampu menunjang karir para eksekutif dan staf suatu organisasi atau perusahaan. Sekarang kita akan menampilkan beberapa ilustrasi mengenai komunikasi bisnis dalam sebuah perusahaan. Tapi sebelum itu saya akan memberikan penjelasan mengenai ilustrasi yang akan kita tampilkan. Di sini kelompok kami mengambil contoh ilustrasi bisnis berdasarkan dimensi-dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi, di mana terdapat dua dimensi komunikasi dalam kehidupan organisasi, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Di dalam komunikasi internal itu terdapat komunikasi vertikal dan horizontal. Apa sih komunikasi vertikal itu? Jadi, komunikasi vertikal itu komunikasi dari atas ke bawah dan komunikasi dari bawah ke atas, yang merupakan komunikasi dari pimpinan bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Contohnya seperti yang ada dalam video ilustrasi ini. Halo Mia, saya ingin kamu membahas tentang pendapatan perusahaan kita bulan ini. Bisakah kamu memberitahu saya tentang itu? Bisa Bu, sebentar saya lihat dulu laporannya. Jadi pendapatan kami dari Januari hingga September mengalami beberapa kemajuan yang lumayan signifikan Bu. Tapi terlepas dari itu, kita harus mulai mengantisipasi peningkatan produk-produk kita Bu. Dikarenakan beberapa perusahaan pesaing mulai meningkatkan kualitas produk mereka. Baiklah kalau begitu. Saya pikir cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan kita adalah dengan membuat iklan yang cukup menarik minat konsumen. Iya Bu, menurut saya juga itu salah satu cara paling efektif untuk menarik minat pelanggan terhadap produk kita. Jadi kita butuh seseorang yang mampu menangani masalah itu Bu. Saya bisa menangani masalah tersebut. Kita cukup merekrut seseorang yang cukup ahli di bidang itu. Tapi saya membutuhkan lebih banyak orang untuk bisa bekerja sama sebagai tim periklanan. Nah, apakah kamu bisa merekrut setidaknya 3 orang lagi yang dapat bekerja di bidang periklanan? Tentu Ibu. Saya akan menyeleksi beberapa pegawai baru yang sudah melamar di perusahaan ini, dan saya akan memberi laporannya pada Ibu dalam waktu 3 hari. Baiklah, terima kasih untuk diskusi kali ini dan senang bisa berdiskusi dengan Anda. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih kembali. Terus ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf, karyawan dengan karyawan, dan sebagainya. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan pada waktu sedang bekerja, melainkan pada saat waktu-waktu luang, contohnya seperti yang ada dalam video ilustrasi ini. Halo Indriana, hari ini udah dapat tugas apa aja dari Ibu Direktur? Saya lihat hari ini cuma disuruh input data tentang penggunaan yang telah mengunduh aplikasi kita. Terus tinggal kirim ke email ke mereka yang mengenai informasi produk-produk yang ditawarkan perusahaan ini. Oke deh kalau gitu, lanjutin kerjanya ya. Nanti kalau udah selesai, kasih tahu ya. Baik Bu.
Terakhir adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Contohnya seperti yang ada di dalam video ilustrasi ini. Halo, selamat siang Ibu. Saya perwakilan dari PT Manik. Siang Bu, ada hal apa ya sampai Ibu menelpon ke perusahaan kami? Begini Bu, maksud saya menelpon ke perusahaan Ibu ini, saya ingin mengajak kerjasama dengan PT Niga. Kerjasama dalam hal apa ya Bu? Saya ingin memperkenalkan produk kerajinan batik ke pasar internasional. Itu ide bagus. Sebenarnya kami dulu ingin menjalankan bisnis itu, tapi kami kekurangan investor. Maka dari itu, saya ingin mengajak perusahaan Ibu untuk bergabung dengan perusahaan kami dalam melakukan bisnis ini. Tawaran yang menarik. Baiklah kalau begitu saya akan terima tawaran kerjasama ini dan berharap semoga bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Terima kasih ya Bu, saya akan pastikan usaha ini akan berhasil dan berkembang dengan pesat. Nah, tadi kan udah dijelasin mengenai materi dan beberapa contoh ilustrasi komunikasi bisnis dalam perusahaan menurut dimensi komunikasi dalam kelompok organisasi. Teman-teman pasti masih bingung kan, apa sih maksud ilustrasi tadi dan kenapa ilustrasi tadi menggambarkan dimensi komunikasi dalam perilaku organisasi. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk ilustrasi yang pertama, itu merupakan ilustrasi secara vertikal, yaitu komunikasi secara vertikal, di mana dua dialog percakapannya terjadi antara atasan dengan bawahan yang sedang mendiskusikan mengenai pemasukan atau pendapatan perusahaan dan strategi untuk mengantisipasi persaingan usaha. Dan dialog yang disampaikan juga cukup tersampaikan dengan spesifik dan ditanggapi dengan baik untuk mengantisipasi akan adanya kesalahpahaman atau miskomunikasi. Sementara untuk ilustrasi yang kedua itu adalah contoh percakapan secara horizontal, di mana percakapan yang terjadi itu antara karyawan senior dengan karyawan junior, di mana keduanya itu merupakan dua staf karyawan, sama-sama sederajat posisinya. Dan biasanya ketika berkomunikasi itu, bahasa yang digunakannya juga tidak terlalu formal dibandingkan dengan ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang ketiga itu merupakan contoh komunikasi eksternal, di mana percakapan itu terjadi antara dua perusahaan yang berbeda dan mereka berdiskusi mengenai akan adanya kontrak kerjasama antara perusahaan A dengan perusahaan B. Dan biasanya komunikasi eksternal ini sangat mudah untuk dipahami dan dibedakan. Soalnya komunikasi yang terjadinya itu pasti melibatkan dengan orang-orang di pihak luar organisasinya atau di pihak luar perusahaannya. Makanya ini disebut dengan komunikasi eksternal.